Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STIMIK Martira Indonesia semester 6, kelompok 5, jurusan Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Jamaluddin MKom. Selamat datang di talk show Ruang Digital dengan tema keamanan cyber di Indonesia yang berjudulkan menjawab tantangan di era digital. Saya Tina Sana Dan saya Dina Zulfa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat amat krusial. Bukan hanya dari perusahaan atau pemerintah saja, tetapi juga dari diri kita sendiri selaku pengguna internet. Betul, dari kebocoran data pribadi, serangan ransomware, sampai hoax digital, semuanya berkaitan dengan keamanan cyber. Pertanyaannya nih, apakah Indonesia sudah siap untuk menghadapi tantangan di era digital ini? Untuk menjawab hal itu, kita kedatangan 3 narasumber hebat. Yang pertama, ada perwakilan dari Badan Cyber Sandi Negara. Selamat datang, kamu. Selanjutnya ada Hati dari CTO perusahaan teknologi besar Indonesia. Terima kasih Kak sudah menyempatkan kesempatannya. Dan yang tak kalah penting juga, di sini ada perwakilan dari akademisi dan pakar keamanan digital. Halo Kak Rapli. Halo semuanya. Oke, kita awali pembahasan ini dengan kondisi keamanan cyber di Indonesia saat ini. Kita mulai dari BSSN dulu. Menurut Kakak, seberapa besar sih ancaman cyber di Indonesia saat ini? Ancaman cyber hingga saat ini sangat serius. Tahun lalu saja tercatat lebih dari 300 juta anomaly traffic yang tercatat. Banyak diantaranya adalah serangan botnet, phishing, hingga ransomware. Tapi ada yang lebih berbahaya. Banyak sistem digital yang belum menggunakan proteksi dasar. Oke, kalau buat faktor utama dari penyebab kerentanan ini kira-kira apa aja sih Kak? Yang pertama, kurangnya literasi keamanan digital. Dan yang kedua, banyak lembaga bahkan institusi penting yang belum menerapkan manajemen informasi atau keamanan yang memadai. Dan yang terakhir, ada kurangnya SDM yang terbatas. Oke, dari sisi akademik, menurut Kak Rapli, bagaimana sih Kakak ini menilai kesiapan tentang Indonesia menghadapi tantangan cyber ini? Kalau dilihat menurut saya belakangan ini sudah ada kemajuan cukup. Tapi sekarang ini belum sebanding dengan kecepatan ancaman. Banyak mahasiswa yang belum diajarkan kesadaran keamanan dasar. Di sisi lain kita juga belum banyak punya praktisi yang bisa mendidik publik secara langsung. Oke, kalau dampak dan studi kasus nih, apalagi kan dari sisi industri nih, apakah Kak Hadi pernah mengalami secara langsung serangan cyber? Pernah, bahkan sering. Ancaman yang paling buruk adalah desinformasi. Boleh diceritain Kak salah satu kejadian nyatanya? Jadi di mana akun admin diretas karena masih di mana. Untungnya kami punya sistem monitoring real time, jadi bisa cepat biro. Tapi kami langsung evaluasi total dan buat audit keamanan internal. Saya rasa ini dibukti bahwa investasi keamanan bukan cuma sekedar melihat, melainkan satu korban. Ternyata bukan cuma aset tapi tanggung jawab hukum sekarang, terutama dalam adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Ya betul. Ini ada undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022 adalah langkah awal penting, tapi implementasi baru atau perlu pengawasan bersama. Oke, kalau peran pemerintah dan hukumnya Karul, gimana peran BSSN dalam pengawasan dan penugasan keamanan cyber? Ya, kami membuat kebijakan teknis, pedoman keamanan dan membangun sistem deteksi dini. Tapi kami tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan kerjasama dengan Kominfo, Polri, dan juga masyarakat sipil. Oke, ada beberapa anggapan bahwasanya hukum di kita itu masih sangat lemah. Menurut Kakak sendiri itu gimana? Mungkin bisa dimaklumi, tapi kita sedang menuju sistem regulasi terpadu
menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, revisi UU ITE, dan kerjasama internasional yang sedang diperkuat. Saya tambahan, perlu adanya pendekatan preventif. Edukasi cyber harus masuk ke kurikulum dasar hingga ke perguruan tinggi. Oke, kalau peran swasta dalam edukasi publik nih, nanti gimana dunia industri ini bisa berperan dalam membangun kesadaran digital? Kami sering buat kampanye edukasi seperti program literasi digital pengguna dan pelatihan mengenal staff. Bahkan kami punya modul keamanan cyber saat onboarding karyawan baru. Menurut kakak, apakah itu sudah cukup untuk membangun kesadaran digital? Belum tentu, tapi kami percaya security is everyone responsibility. Jadi kami juga mendorong pengguna punya kontrol atas datanya, mulai dari memilih password yang kuat dan hingga memahami hak digital mereka. Dan sebagai bagian akademisi, universitas harus berkolaborasi dengan industri. Karena riset-riset kami juga butuh aplikasinya. Tak selain itu, beasiswa untuk bidang keamanan digital sangat penting untuk generasi sumber daya manusia. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya aja ya. Di solusi ataupun untuk kedepannya, menurut Pak Arul, apa sih pesan paling utama dari pemerintahan? Mungkin menurut saya, bangun budaya cyber, gunakan autentifikasi ganda, jangan sembarangan klik, dan laporkan insiden. Kami di BSSN terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun yang peduli keamanan nasional. Oke, kalau dari Kak Hanti, gimana solusi buat masa depan? Pada depan juga. Jangan tunggu naik dulu baru bertindak, karena investasi keamanan lebih murah daripada biaya pemulihan dan kehilangan reputasi. Kalau menurut Kak Rafli, dari sisi akademis, Menurut saya, bangun komunitas digital. Dunia maya adalah ruang publik. Ya, dari dan semua pengguna punya tanggung jawab dan menjaga kita dalam keamanan bersama. Oke, terima kasih banyak ya kepada para narasumber hari ini. Terima kasih atas ilmu dan insight yang sangat berguna banget buat hari ini. oke, semoga kita semua lebih sadar betapa pentingnya sih keamanan digital, bukan hanya untuk kita ataupun sebuah institusi, tapi juga untuk ke depannya juga. Oke, sampai jumpa di episode talkshow berikutnya. Tetap bijak, tetap aman, dan tetap kritis di era digital. Terima kasih.